Ya, shalom Bapak Ibu. Selamat berjumpa kembali ya. Kita akan bersama-sama beribadah, meninggikan hadirat Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menyembah Tuhan, menghampiri tahtanya yang kudus, karena Dia adalah Allah yang hadir di sini. Kuasanya tidak terbatas. Dia nyata di sini. Karena kehadirannya membawa perubahan, kehadirannya membawa kemenangan. Amin. Kita akan menjadi kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Amin. Kita katakan, ku menyembah. Tuhan, menghampiri tahta-Mu yang suci, Yesus. Amin. Karunia-Mu Bapa, kekuatan-Mu hanya dalam hadirat-Mu. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap hati, semua jemaat kita angkat pujian ini dari Allah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Oh, kekuatan-Mu hanya dalam hadirat-Mu. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami meyakini Kau hadir, Tuhan. Merasakan kuasa-Mu yang tidak terbatas. Amin. Kami yakin Kau nyata di sini, Tuhan. Amin. Kemenangan terjadi di sini, ku yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas.
kesembuhan terjadi di sini. Amin. Terjadi di sini. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Engkau hadir Tuhan. Engkau hadir. Kuasa-Mu tidak terbatas Yesus. Engkau nyata di sini Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Benar Yesus, Engkau nyata di sini Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan, kesembuhan terjadi di kelepasan, kelepasan ada di sini. Amin, amin. Dengan hormat nanti saya mohon Bapak Eka bisa pimpin kita di dalam doa. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, oleh anugerah-Mu kami kembali boleh berkumpul dalam keadaan sehat. Terima kasih karena Tuhan hadir, berkenan hadir bersama-sama dengan kami pada ibadah hari ini oleh karena anugerah Tuhan sendiri. Oleh karena kami telah dilayakkan, dikuduskan oleh kuasa darah Yesus. Kami mengucap syukur, kami mau memberikan yang terbaik, pujian dan penyembahan kami. Kami berdoa Tuhan untuk setiap saudara-saudara kami yang belum hadir bersama-sama dengan kami di sini, Tuhan yang menjamah memberkati semua. Demikian pun yang akan beribadah bersama-sama di rumah dengan saluran ini, Tuhan yang menjamah dan memberkati semuanya Tuhan. Betul terjadi kelepasan, terjadi kesembuhan, terjadi kemerdekaan itu. Terima kasih karena firman-Mu berkata Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan. Tuhan terima kasih kami terima kemerdekaan yang daripada-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dimuliakanlah Engkau di tengah-tengah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekali lagi saya sapa Bapak Ibu Shalom. Shalom. Amin, semua bersuka cita, amin. Amin. Kita tahu ada firman Tuhan berkata, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya hanya di dalam Yesuslah ada keselamatan kekal, amin. Amin. Kita angkat pujian ini. Pujian ini sudah lama tapi kata-katanya luar biasa. Aku jalan kebenaran dan hidup, amin. Haleluya. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan.
keselamatan kekal. Dari awal kita akan menjadi aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Amin. Katakan glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Amin Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kembali saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan siapkan hati kita. Firman Tuhan katakan, marilah kepadaku setiap engkau yang letih lesu, yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Berarti Tuhan sudah tahu kalau setiap manusia itu pasti punya masalah ya Bapak Ibu, karena Tuhan sudah memberi ayatnya. Siapa yang letih lesu, siapa yang berbeban berat, marilah datang kepadaku, karena Tuhan akan memberikan kelegaan. Tuhan akan memberikan damai sejahtera. Ada satu kabar luar biasa ketika kita dalam masalah. Kabar baiknya apa? Tuhan terlebih besar, amin, dibandingkan masalah kita. Kabar baiknya apa? Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, amin. Gerakan pujian ini, hanya Kau Tuhan menolongku. Kasih-Mu
menyampaikan firman Tuhan. Terlambat janjimu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Benar Tuhan, Kau terlebih besar Tuhan. Kau Tuhan yang ajaib bagi hidup kami. Terima kasih Bapa untuk hari ini Tuhan, ibadah minggu perdana di bulan Oktober Tuhan. Mari terus Engkau berbicara atas kami, firman-firman, kebenaran. Terus Kau pulihkan hidup kami. Kau tuntun hidup kami lebih lagi Tuhan, sesuai dengan rencanamu, rancanganmu yang mulia dan ajaib Tuhan. Kudus mengajar kami semua Tuhan. Termeterai dengan Roh Kudus setiap yang kami boleh dengar, kebenaran yang kami boleh terima Tuhan. Kami mau hidup di dalam firman-Mu Tuhan. Kami mau patuh terhadap titah-titah-Mu. Kami mau memperhatikan terus firman dan hidup di dalamnya. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Kita masuk dalam bulan pertama. Ya, di bulan Oktober ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita mau ulang sedikit ya, bahwa ada kemah, ada salib, ada cahaya yang keluar. Ya, dari salib yang di dalam kemah itu. Kemah berbicara tentang hati ya. Itu bait Allah ya, kediaman Allah. Kemah berbicara hati, lalu salib berbicara roh Tuhan. Ya, Roh Kudus yang ada pada hati kita, lalu cahaya itu yang dilihat, yang dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Kemarin bulan yang lalu kita belajar tentang damai sejahtera. Orang akan merasakan ketika dia hidup ya bersama atau di dekat ngobrol dengan anak-anak Tuhan, dia juga merasa tenang, merasa damai. Nah, kita mau belajar bahwa ada hal dunia yang akan bisa rasakan, bisa lihat bersama dengan anak Allah. Itu tema yang kedua. Ya. Jadi ada 2 poin, tetapi kita akan gabung. Kita akan belajar di minggu pertama ini yang paling dasar.
Ya, dapat bersyukur dan berpengharapan. Amin. Ya, kita mau belajar bersyukur dan berpengharapan. Yang pertama, kita belajar syukur. Ya. Nah, KBBI itu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Syukur itu rasa terima kasih kepada Tuhan. Syukur, rasa terima kasih kepada Tuhan itu pernyataan lega, pernyataan senang. Aduh, bersyukur. Tetapi sesungguhnya syukur itu rasa terima kasih kepada Tuhan. Waduh, bersyukur ya pagi ini tidak hujan. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur ya hari ini kita bisa makan. Bersyukur kepada siapa? Kepada Tuhan. Ya. Nah, kita mau belajar di dalam Alkitab, mengucap syukur adalah bentuk ibadah. Mengucap syukur adalah bentuk ibadah. Nanti kita akan belajar, sebenarnya orang bisa beribadah tanpa mengucap syukur. Tetapi orang yang mengucap syukur, pastinya dia memuliakan Allah. Karena mengucap syukur, dari kata mengucap syukur itu, kata pertama di dalam Alkitab ya, itu saya berapa kali bicarakan teologia ya. Kata pertama di dalam Alkitab, kita akan membaca tentang mengucap syukur 2 Tawarik 30 ayat 22 ya. Hizkia mengucapkan kata-kata pujian kepada semua orang Lewi yang menunjukkan akal budi yang baik dalam melayani Tuhan. Demikianlah orang memakan makanan perayaan selama 7 hari sambil mempersembahkan korban keselamatan dan mengucapkan syukur kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Bapak Ibu Saudara, kalau dibaca di Perjanjian Lama, yang namanya mengucap syukur itu bukan kepada orang, bukan karena situasi tertentu, tetapi mengucap syukur itu selalu ada dalam ibadah. Ketika bangsa Israel mempersembahkan korban bakaran, mereka mengucapkan syukur kepada Tuhan. Saya ingat semalam Pak Eka bagikan Filipi 4 ayat 6. Ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah keinginanmu dalam segala hal kepada Allah. Ya, setiap hari supaya kita ingat, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi ucapan syukur itu sebuah bungkus yang sangat indah di dalam doa, di dalam ibadah. Nanti kita akan belajar, kita anak-anak Tuhan akan dikenal di kantor, di pasar, di kerumunan, di kelompok-kelompok, di masyarakat, bahwa orang itu orang yang selalu bersyukur loh. Jangan sampai dikenal, oh itu orang Kristen tuh kalau ngomong pasti ngeluh terus. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Ketika ngobrol-ngobrol ngeluh segala macam, ada Mas Supri, kan? Kalau ngomong sama Mas Supri itu harus ngucap syukur. Nanti dimarahin. Ada teman seperti itu di kantor. Kenapa? Ngeluh ya. Kan? Ngucap syukur. Sekarang kamu tarik nafas. Ngucap syukur bisa hidup sehat. Saya ngomong begitu biasanya sama anak-anak yang di kantor ya, teman-teman yang di kantor, anak-anak buah yang di kantor. Bapak Ibu Saudara, ya di Perjanjian Baru pun seperti itu, mengucap syukur ya. Ini ayat pertama di dalam Perjanjian Baru. Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Nanti kita akan belajar bahwa mengucap syukur itu ada dalam satu bungkus dinamakan perjamuan Tuhan. Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan memecah-mecah. Yesus mengambil anggur, mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara, mengucap syukur itu sebuah ibadah. Dan saya mau katakan bahwa orang dunia mungkin tidak bisa melihat ibadah kita kepada Tuhan yang hidup. Tetapi orang dunia akan melihat kita, bahwa kita ini hidup yang selalu mengucap syukur. Dalam perkataan, dalam hidup. Orang itu orang yang bagus, ucap syukur. Sebenarnya sih orang Jawa itu sudah biasa ya, untung gitu ya. Untung jatuhnya tidak
berdarah kakinya kan gitu ya. Untung banyak untungnya gitu ya. Tetapi saya katakan untung itu masih tahap dinamakan tadi perasaan lega senang doang. Tetapi ketika mengucap syukur itu kepada Tuhan. Ya. Mengucap syukur itu selalu ada. Nanti kita mau belajar sebenarnya lebih lagi mengucap syukur itu adalah sesuatu persembahan, korban yang sangat indah, yang sangat harum. Bapak Ibu bisa beribadah sering, tetapi ketika pulang ibadah ngeluh, aduh pulang jalannya rusak lagi kan, jauh lagi kan, itu mengeluh. Mengucap syukur, wah saya sehat, masih diberi kekuatan untuk boleh beribadah. Ada orang-orang mungkin tidak bisa beribadah. Nah, walaupun ya mungkin ada orang yang dirawat di rumah sakit beribadahnya nonton YouTube atau karena isolasi nonton di YouTube, dan tetapi kita bisa sehat, kita bisa melangkah, kita bisa bertepuk tangan, kita bisa melompat-lompat. Mengucap syukur adalah bentuk ibadah. Bapak Ibu Saudara, kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan belajar satu cerita tentang mengucap syukur di dalam Lukas pasal 17 ya. Kita baca bersama-sama, saya penggal yang ayat terakhir 15, Lukas 17 15 sampai 17. Kita baca bersama-sama 2, 3. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada waktu itu ada sebuah peristiwa 10 orang kusta. Jadi orang kusta ini berkerumun. Ya, orang kusta ini diasingkan. Biasanya di luar kota ya, atau di pinggiran kota. 10 orang kusta ini minta doa kesembuhan. Lalu Tuhan Yesus sederhana ngomong begini, ya, pergilah kepada imam. Ya, kalau dia udah sembuh, dia harus pergi kepada imam, lalu imam menyatakan engkau sudah sembuh, baru bisa berkerumun dengan masyarakat sekitarnya. Jadi ketika mereka berjalan kepada imam, mereka semuanya punya iman. Ya. Jadi punya iman belum tentu bersyukur gitu dia. Punya iman, lalu ketika berjalan kepada imam, belum sampai kepada rumah imam gitu ya, 10-nya sembuh. Ke-10-nya sembuh. Lalu satu orangnya orang Samaria lagi, bukan orang Israel kan? Ada perbedaan antara orang Samaria sama orang Israel kan? Karena leluhur mereka. Nah, satu orang Samaria ini langsung punya niat. Dia kembali memuliakan Allah, lalu dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus. Dia cari Yesus. Tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepada Yesus. Yesus bingung gitu ya. Yang 10-nya sembuh, satu mengucap syukur. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara, dalam sebuah komunitas umat Tuhan, 10-nya ini dapat berkat Tuhan karena imannya. Tetapi Tuhan Yesus dengar, kok cuma satu mulut aja yang mengucap syukur ya? Kok cuma satu orang ya yang mengucap syukur? Jadi Yesus tidak fokus kepada satu orang yang mengucap syukur yang datang kepada dia. Dia langsung berfokus, mana 9 orangnya? Sama-sama sembuh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita mau belajar, sungguh kita mau belajar dalam hidup kita hari demi hari, saat demi saat, di dalam mulut kita, di dalam pikiran kita, bersama dengan Tuhan. Adakah benar kita mengucap syukur, memuliakan Allah dengan suaranya, kita syukur. Tuhan mengucap syukur. Ketika ngobrol sama istri ngomong, Papa dapurnya belum selesai dan sebagainya, lalu saya ngomong, Mama ucap syukur dulu. Ya? Kalau yang lebih tahu mungkin Pak Dery belum tahu, Pak Dodo mungkin masih ingat lah, rumah zaman belakang Bang Liman tahu lah gitu ya. Tante Pena pernah nginep kan di rumah kita yang belakang. Lalu kita ngomong, kita harus ucap syukur dulu. Ini udah bagus kok. Saya masih ingat mama saya ngomong kan, satu orang yang akan dikenal orang lain gitu ya, itu orang yang mengucap syukur. Jadi saya masih ingat ketika saya kecil kan, jalan-jalan sama mama saya di Jakarta kan,
Coba lihat rumah yang di bawah kolong-kolong jalan, pinggir-pinggir rel kereta kalau di Jakarta itu rumah-rumah kardus kecil banget. Nah, kalau ada rel kereta dia goyang, ada di kolong jembatan kalau banjir dia duluan banjir kan, paling berisi segala macam. Nah kita ini punya rumah, saya masih ingat mama saya ngomong, ucap syukur. Mama jualan pecel, rumahnya kecil, ucap syukur. Jadi selalu dia ngomong, walaupun punya rumah walaupun kecil tapi ini rumah mama, ucap syukur. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur itu sebuah ibadah. Amin. Nah, yakinkan istilahnya kita adalah salah satu orang yang diberkati Tuhan lalu mengucap syukur. Ya. Kalau orang dunia ngomong napas aja kita harus mengucap syukur gitu ya, hal yang dasar kan. Kita bisa melek mata, kita bisa sehat, kita bisa jalan. Ada orang yang nggak bisa jalan, kita bisa makan, bisa menikmati banyak hal lah. Kita bisa mengucap syukur. Nah, sepanjang hidup kita ya, dari pagi hingga malam banyakkan mana harusnya mengucap syukurnya 100 ya. Keluh kesahnya itu tidak diperkatakan, tapi dinyatakan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Amin. Ya, kita mau belajar Bapak Ibu Saudara, lanjut ya. Tadi saya katakan orang dapat beribadah tanpa mengucap syukur kepada Tuhan. Ketika orang beribadah, waduh panas gitu ya, waduh nggak enak gitu ya, waduh lagunya kurang bagus, fals dan sebagainya. Orang dapat beribadah tanpa mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi ketika kita mengucap syukur, maka kita sedang memuliakan Tuhan. Engkau bisa berkata, puji Tuhan, haleluya, saya diberkati. Mungkin banyak orang berkata bahwa ya gimana loh, Om Supri nggak mengucap syukur, sekarang beda gitu. Oke. Tetapi jujur orang akan merasakan bahwa ucapan syukur benar-benar hidup. Apa nanti kita akan belajar benar-benar apa ya istilahnya, ada pada kita. Ketika kita berhubungan gitu ya, dan kita berkata, ucap syukur ya, pekerjaan kita berhasil gitu. Ada banyak hal yang ketika berinteraksi dengan orang dunia akan merasakan, orang ini enak ya, benar-benar dia punya Tuhan. Tuhannya hidup, dia selalu mengucap syukur. Apapun yang kau lakukan kan sujud, istilahnya doa tengah malam gitu ya, memuji 10 lagu, berjam-jam doa dan sebagainya. Tetapi dalam hidupmu tidak ada ucapan syukur, itu bukan memuliakan Tuhan. Mengucap syukur itu sebuah ibadah yang real, yang punya esensi. Karena apa? Karena segala yang baik itu berasal dari Bapa. Amin. Segala yang baik. Lalu kita punya Bapa di sorga, kita selalu berpikir was-was, kita selalu khawatir. Kita punya Bapa di sorga atau tidak? Ketika kita punya Bapa di sorga, maka kita selalu melihat, sudah merasakan, oh iya ya, bersyukur ya. Oh iya ya, bersyukur ya. Saya masih ingat ketika punya mobil pertama, akhirnya memang mobil tua, mogoknya di Pak Heri gitu ya. Nggak tahu menurut Pak Heri gimana, tapi menurut saya, ya saya seingat saya sih tidak ada keluh kesah, ketawa juga kan. Agak kesel gitu, ketawa, dorong kan, nyusahin tuh. Jadi Pak Heri pelayanan Jumat pertama disuruh dorong mobilnya, masih ingat kan, sampai rumahnya ini Mas Markus dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, banyak hal yang momennya kayak kita mau ngeluh gitu ya, ketika ada satu kejadian yang seharusnya tidak terjadi kan, kejadian yang kurang mengenakan tetapi terjadi, lalu kita mau mengeluh, tetapi kita tahu Bapa yang menyertai kita itu sumber segala hal yang baik di dunia ini. Mengucap syukur untuk istri, mengucap syukur untuk suami, mengucap syukur untuk anak-anak. Amin. Ya, yang kedua, ya. Nah, kita mau kenapa saya gabungkan tentang bersyukur dan berpengharapan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Nanti kita akan belajar. Dan di Bapa ada segala sumber yang baik ya. Bersyukur untuk yang sudah terjadi, masa lalu dan
sekarang. Itu bersyukur, itu ibadah. Lalu berpengharapan untuk yang akan terjadi. Bapak Ibu Saudara, ketika kita berdiri di sini, 1 detik itu menjadi kemarin. Masa sekarang itu sudah tidak ada lagi karena berputar. Dan kita harus bersyukur. Wah, bersyukur saya sehat. Selalu bisa bersyukur untuk yang masa lalu. Masa lalu kita bersyukur. Tetapi kita harus belajar anak Allah ketika ada Kristus di dalam hati kita, ada sebuah pengharapan di masa depan, di hari depan yang akan terjadi. Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar ya, dunia akan melihat atau merasakan orang-orang yang hidupnya penuh ucapan syukur dan memiliki hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu Saudara pernah nggak? Ya katakan pernah nggak ketemu anak Tuhan selalu ngomong nggak tahu ya besok jadi apa ya? Aduh nggak tahu ya anak saya sekolah apa enggak ya? Nggak tahu ya saya kerja apa enggak ya gitu ya? Itu nggak punya Tuhan. Orang yang punya Tuhan itu memiliki hari depan yang penuh harapan. Dia mengucap syukur akan yang masa lalu dia punya penglihatan pandangan iman dia bahwa Tuhan akan menjaga dia di masa yang akan datang. Dan itu bisa diperkatakan. Gak usah khawatir. Anakmu dijagai Tuhan. Anakmu akan disekolahkan Tuhan. Benar gak ya? Benar, karena kita punya Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Amin. Nah, ini mengapa bersyukur dan berpengharapan itu dua sisi mata koin. Harus ada bagi anak-anak Tuhan yang punya roh Allah, yang dipimpin oleh roh Allah. Bapak Ibu Saudara, ya dunia akan melihat itu. Ketika ngobrol-ngobrol kita ngomong, nggak tahu ya besok mau makan apa. Kamu orang Kristen? Iya, ya tapi nggak tahu ya terserah Tuhan. Ya nggak ada terserah Tuhan gitu ya. Tuhan akan memberi makanan. Tuhan akan memberi anak-anak pekerjaan. Tuhan akan melakukan banyak perkara yang dasar di depan kita. Kita mau belajar ya. Ini perkataan yang istri saya dapatkan waktu nggak tahu Bang Edu bagikan. Ini sebenarnya perkataan untuk wanita ya, wanita bijak ya. Amsal 31. Banyak perempuan senang pasal Amsal 31 ya. Dikatakan di sini ayat 25. Kita baca bersama-sama 2, 3. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Bapak Ibu Saudara, dalam nama Tuhan Yesus kita mau belajar. Anak Allah itu akan tertawa tentang hari depan. Amin. Ketika kita malah bingung, malah takut, lalu nangis tentang hari depan, yakin kan? Ada Tuhan bersama kita. Yakin kan? Ya. Ayat favorit Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini ayat yang sangat luar biasa. Inti dari ayat ini saya mau katakan begini. Harapan itu hari depan. Ya. Hari depan itu penuh harapan. Ya. Hari depan itu harus ada harapan, asa, tidak putus asa. Ya. Makanya orang bunuh diri nggak punya harapan di hari depan. Nah, jadi putus asa. Kan? Tapi kita punya harapan di hari depan. Kelemahan manusia adalah dia tidak mengetahui hari depan. Setuju ya? Kita ini nggak tahu ini, Tuhan besok mati apa enggak, besok butuh duit banyak apa enggak gitu ya, atau ada hal yang perlu apa istilahnya, perlu banyak kesulitan dan sebagainya, banyak hal kita nggak tahu hari depan. Makanya Bapak Ibu Saudara, katanya pekerjaan yang paling mengasihkan, bukan mengasihkan, paling apa ya, cerah gitu ya, meramal. Ya, manusia akhirnya datang kepada orang-orang yang tukang ramal, walaupun itu penipu semua. Karena apa? Nggak ada orang di muka bumi ini yang bernapas itu tahu hari depan, kecuali Tuhan punya rancangan. Tuhan punya rencana
untuk hari depan kita. Tuhan punya rancangan tentang hari depan kita. Tanya sama Tuhan. Lihat sama Tuhan. Ketika kita ngelihat sama Tuhan, kita ini punya pengharapan. Ketika saya nanya sama anak saya ya, satu Tegar kan, paling dia ngomong nggak tahu. Nanti jadi gede jadi apa? Nggak tahu. Tetapi saya sama istri saya berdoa, kan mau jadi dokter? Nggak tahu gitu ya. Tentara? Nggak tahu gitu. Kita punya perencana gitu ya. Bapak Ibu Saudara, kalau mau cerita, orang tua punya rencana. Tetapi saya mau katakan, Tuhan punya rancangan lebih dahsyat, rancangan lebih hebat. Ya, salah satu yang saya bagi berapa kali saya ceritakan kepada yang lainnya sebelumnya, kita hanya berpikir ya namanya anak satu ya udahlah sekolah dekat kan, SMPK juga standarnya cukup bagus kan, SMP negeri bisa jadi kan, bisa SMP negeri kan, tapi dia minta asrama. Waduh, kan kita bergumul, kita diskusi debat dari kelas 5 SD dia minta asrama. Saya pikir kalau 5 SD minta asrama, kuliah nanti minta ke luar negeri kali ya, nggak tahu, minta asrama kan. Jadi sampai kita nggak turutin, sampai dia sakit, masuk ke dokter spesialis anak berkali-kali. Akhirnya dokter spesialis anak katakan bahwa anak ini cuma satu penyakitnya, yang dia minta nggak dituruti. Akhirnya dituruti asrama. Ketika asrama dan sebagainya, ngobrol sama teman-teman kantor, bos saya ngomong, itu sekolah bagus. Anak saya itu walaupun bukan Kristen gitu ya, sekolah di situ. Dari SMP SMA itu sekolah paling tua. Ya nggak tahu kita ngelihat sebenarnya bangunannya sebelum Indonesia merdeka, tetapi sekolahnya setelah Indonesia merdeka tahun 60-an gitu ya, habis ya tahun 60-an lah sekitar seperti itu. Jadi bangunannya kelihatan bangunan Belanda, bangunan asramanya, tapi sekolahnya sudah dipugar, sudah baru. Sekolah bagus. Lalu ketika kita diwawancarain, kita diskusi kan, biayanya mahal dan sebagainya. Oke, kita siap, kita belajar siap. Lalu sekolahnya sampai orang tuanya diajar. Jadi anak-anaknya bukan yang masuk kelas, tetapi orang-orang tua murid gitu ya, masuk kelas juga diajar sama guru-guru mereka. Lalu ketika saya berpikir, saya punya rencana untuk anak saya. Tuhan punya rancangan yang dahsyat. Disekolahin tempat yang paling bagus katanya di Bandar Lampung. Bapak Ibu Saudara, saya ketika berpikir, ini Tuhan ini dahsyat ini. Di luar perkiraan kita, di luar kemampuan kita. Jadi kita pikir kalau kita mau dia dokter, mau dia tentara, mau dia sekolah di luar negeri, kata Tuhan, itu mah kecil. Itu kecil. Kita udah berpikir duitnya dari mana kan? Banyak orang nanya, kenapa sekolah perawat? Kenapa nggak dokter? Duitnya om kan, dananya besar, perawat aja. Perawat itu pembantu loh kan, saya ngomong gitu. Ya tapi gimana gitu ya. Orang berpikir bahwa kemampuan dia, orang berpikir bahwa masa depan itu kita yang rakit, kita yang rencanakan, dengan kekuatan kita lakukan ini masa depannya akan seperti ini. Enggak. Tuhan punya rancangan yang lebih dahsyat, lebih hebat, lebih luas, lebih besar daripada kita. Itu orang yang berpengharapan. Jadi ketika kita ngeliat masa depan, nggak ngomong bahwa modal saya apa ya, harus punya deposito. Modal saya apa ya, harus punya jabatan. Modal saya apa ya untuk masa depan, anak saya bisa punya masa depan yang indah. Nggak seperti itu. Kita punya masa depan indah ketika apa? Ngelihat Tuhan yang punya rancangannya untuk masa depan kita. Amin. Dan dari situ ketika kita melihat Tuhan yang punya yang punya rancangan besar, itu yang namanya punya harapan, berpengharapan. Amin. Kita nggak tahu masa depan kita apa, tetapi kita punya Tuhan yang punya masa depan. Ada poin lagi kita mau bagikan, Roma 8, 24, 25. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Bapak Ibu Saudara yang terkasih,
banyak anak-anak Tuhan, Pantekosta karismatik itu yakin benar. Kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mati masuk surga. Jadi mati itu masa depan yang agak panjang. Ya, saya umur 43. Ya, kalau umpamanya 90 tahun, 100 tahun saya dipanggil Tuhan, 90 tahun, 100 tahun saya dipanggil Tuhan, itu mati masuk surga, percaya kan? Tetapi antara 43 sampai 90 tahun nggak percaya masa depannya. Banyak anak Tuhan seperti itu. Nggak boleh seperti itu. Dikatakan pengharapan yang dilihat itu bukan pengharapan. Amin. Kita mati masuk surga itu nggak perlu dilihat, tetapi percaya. Begitu juga hari esok, begitu juga tahun besok, begitu juga 3 tahun lagi, begitu juga ketika anak-anak kita kuliah, kerja, menikah dan sebagainya. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ini poinnya. Pengharapan adalah apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Jadi pengharapan itu adalah iman yang tekun. Bapak Ibu saudara, saya mau bagikan ketika saya berdoa, Tuhan, saya belum punya anak lagi Tuhan. Anak 1 Tuhan. Umurmu berapa? Nggak Abraham loh. Umur 100. Tapi jangan tua-tua lah Tuhan. Lalu Tuhan ngomong bahwa kalau engkau beriman, lalu saya kasih anak, gampang kamu ngomong kan? Ada orang yang menikah belum punya anak 20 tahun. Jadi ketika belajar seperti itu, saya dapatkan pengharapan itu iman yang tekun. Kalau kita punya iman besok kita makan apa, lalu besoknya terjadi kita makan sesuatu, itu iman yang singkat. Tetapi iman yang tekun itu kita terus berharap apa yang tidak lihat. Ketika saya ngomong sama istri saya kan, istri saya 32. Lalu teman saya banyak kan ya PNS ini ya, istrinya 42 lahir, normal lagi. Saya pikir masih ada jeda 10 tahun gitu ya kan, punya anak. Tuhan, supaya enak kembar Tuhan. Oh iya, istilahnya kembar cewek Tuhan. Ini kayak orang beli sayur ya udah ini kan. Jadi tawar-tawaran. Tapi kata Tuhan, pengharapan itu sebuah iman yang tekun. Ada masa depan. Ada Tuhan yang punya rancangan. Lanjut Bapak Ibu Saudara, semoga Allah, Roma 15 ayat 13 kita baca bersama-sama 2-3. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Bapak Ibu Saudara, dikatakan di sini kita mau belajar Allah adalah sumber pengharapan. Ketika kita melihat apa yang Tuhan sudah lakukan, kita bersyukur. Lalu kita akan melihat apa yang Allah akan lakukan di hari depan. Kita percaya karena Dia sumber pengharapan. Bersama Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Pikirkan yang baik. Dan lebih daripada yang baik itu Allah akan lakukan bagi kita di masa depan. Ya, yes. Amin. Melihat ke belakang, bersyukur. Ibadah kita hari demi hari adalah bersyukur. Lalu beriman yang tekun, berpengharapan yang tekun. Amin. Amin. Kita tutup dalam doa. Kita mau nyanyikan Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kita bangkit berdiri. Sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban
korban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu, kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku amin Tuhan, sembah Kau Tuhan. Doa kami Tuhan, firman yang sudah disampaikan Roh Kudus, mari memeteraikannya Tuhan. Telinga-telinga yang mendengar, hati-hati yang terbuka Tuhan. Biarlah sinar yang keluar Tuhan, yang berdampak bagi orang-orang di sekitarnya. Ketika hidup kami, hidup yang penuh dengan ucapan syukur pada Tuhan yang sangat baik. Hidup yang penuh harapan. Orang-orang akan merasakan bahwa kami punya masa depan. Kami punya hari esok yang indah bersama dengan Tuhan. Hidup kami bukan hidup yang suram. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Sinar yang di dalam hati kami Tuhan boleh terpancar. Ketika kami mau mengatakan Kau baik dalam segala hal dalam hidup kami, yang sudah Kau lakukan dan yang akan Kau lakukan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Rancangan-rancangan yang indah dan mulia itu Tuhan dalam hidup kami. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan untuk hari esok. Kami melangkah karena kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang sangat-sangat besar. Kami mengucap syukur Allah. Kau sudah mati bagi kami. Pekerjaan-Mu yang ajaib dan mulia itu Tuhan, sempurna bagi kami Tuhan. Siapa kami ini Tuhan? Kau layakkan kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Kau ampuni dosa kami, Kau kuduskan kami, dan Kau beri rancangan-rancangan yang luar biasa untuk hari depan kami Tuhan. Hal-hal yang baik melebihi apa yang kami doakan, pikirkan Tuhan, itu sudah terjadi atas hidup kami dan terus terjadi sepanjang hidup kami Tuhan, dan sampai kekekalan Tuhan. Kami punya rumah di sorga. Kau baik Tuhan, Kau baik. Terima kasih Pak. Kami mau menikmati Engkau, menikmati kasih setia-Mu yang berlimpah-limpah Tuhan. Kami menikmati firman-Mu, janji-Mu Tuhan, yang tak berkesudahan, yang tak pernah ingkar janji. Kau Allah yang sangat baik Tuhan, Kau Allah yang sangat baik.
supaya dengan iman yang tekun Tuhan berjalan mengikuti Engkau Tuhan, Kau yang memimpin hidup kami ya. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan, tidak ada keluh kesah. Dengan kepastian Tuhan kami melangkah. Kami punya Tuhan, kami punya masa depan. Kami bersyukur Engkau sudah lakukan banyak perkara atas kami Tuhan. Kami akan bersyukur Kau akan lakukan lebih lagi di hari depan kami. Kami akan tertawa akan anak-anak kami Tuhan di hari depan. Kami akan tertawa Tuhan ketika kami sudah usia tua Tuhan. Kami akan tertawa karena Engkau sangat baik Tuhan. Sangat baik. Ucap syukur. Terima kasih Bapak termeterai firman-Mu Allah. Kita mau mempersiapkan perjamuan nanti akan dipimpin oleh Pak Eka. Bersyukur. Bersyukur. Karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kami bersyukur siang hari ini untuk firman-Mu. Juga kami bersyukur untuk satu kesempatan indah, kesempatan mulia. Kami akan duduk dalam satu perjamuan, dalam perjamuan kudus. Roh Kudus yang terus membawa kami gereja Tuhan, melakukannya dengan sebuah pemahaman yang jelas sehingga kami mendapatkan berkat rohani yang besar ketika kami melakukan perjamuan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yang bersyukur silahkan duduk Bapak Ibu. Kita akan melakukan perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Ya, satu perjamuan yang kita melakukannya setiap minggu pertama setiap bulan ya. Tapi tentunya kita akan melakukan bukan karena sebuah rutinitas, karena sudah terjadwal, tidak. Tetapi kita melakukannya karena satu pemahaman dan pengertian, sehingga kita beroleh manfaat yang besar ketika kita melakukannya. Nah, saya mau mengingatkan dalam firman Tuhan tentang hal ini. Dari Matius pasal 26 ya, Matius pasal 26. Jadi tentang perjamuan ini Tuhan Yesus sendiri mengatakannya demikian. Pasal 26 ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Ini Tuhan Yesus sendiri yang mengatakannya. Kapan? Ketika mereka sedang ada dalam perjamuan makan. Perjamuan makan yang kapan gitu ya. Kalau dalam kitab Yohanes, Injil Yohanes itu di pasal 13, 14. Jadi perjamuan terakhir. Sedang duduk makan dalam perjamuan terakhir. Sedang duduk dalam pesan-pesan yang terakhir untuk murid-muridnya. Yesus mengatakan, sebentar lagi aku sudah bersama dengan kamu. Sebentar lagi kamu akan aku tinggalkan. Nah, sementara makan seperti perpisahan begitu, Tuhan Yesus mengambil satu situasi itu untuk mengajarkan, menyingkapkan satu kebenaran tentang bersatunya, manunggalnya Tuhan itu dalam hidup murid-muridnya. Melalui apa? Perjamuan Tuhan. Sehingga dikatakan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu, ayat 27, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang
untuk pengampunan dosa. Ayat 29, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Jadi Tuhan Yesus mengatakan, ini yang terakhir. Aku gak akan minum lagi bersama dengan kamu sampai yang baru. Yang baru, aku akan meminumnya bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Ya, sampai yang baru. Jadi ada satu perjamuan yang dinanti-nantikan. Nah, sementara menanti-nantikan itu, Tuhan Yesus memberi pesan kepada murid-muridnya. Nah, ini diberikannya kepada siapa? Pesan ini melalui siapa? Rasul Paulus, ya. Rasul Paulus yang menjadi rasul kemudian setelah rasul-rasul Petrus, Yohanes itu. Dan kita akan menemukan itu dalam 1 Korintus pasal 11. Ya, 1 Korintus pasal 11 ayat 23. Ya, ini sudah sering dibaca, tapi kita perlu melihat kaitannya dengan peristiwa yang Tuhan Yesus sendiri mengatakan dan melakukan dan memimpin perjamuan itu, yaitu malam terakhir sebelum Yesus diserahkan. 1 Korintus pasal 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Jadi Rasul Paulus menerimanya dari Tuhan pesan ini, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, ya. Waktu malam di mana tadi, Matius pasal 26 tadi. Ini dipesankan kepada Rasul Paulus, ya. Pesannya supaya kita melakukannya, menjadi sebuah peringatan akan Tuhan. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya, berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi sementara kita mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, perjamuan kudus, kita sedang mengingat kembali Yesus dan karyanya, pengorbanannya, kasihnya bagi kita semua. Dan kita terus mengingat dan memahami bahwa untuk seterusnya ke depan kita hidup bersama dengan Tuhan. Amin. Oleh karena itu mari Bapak Ibu siapkan hati dan pikiran Bapak Ibu untuk menerima roti dan anggur perjamuan siang hari ini, dan terimalah itu sebagai tubuh dan darah Tuhan sendiri yang Tuhan berikan bagi kita gerejanya. Baik, mari kita bangkit berdiri dan mohon iman Tante Kena mungkin ya membagikan roti dan anggur. Silakan. Lagu Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukurlah. Bersyukur karena kasih setianya. Ku sembah
ku sembah, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Baik, mari kita angkat roti yang di tangan kita sambil mengingat kembali peristiwa pengorbanan mulia, pengorbanan agung, pengorbanan sempurna di atas Bukit Golgota di kayu salib. Yesus menyatakan kasih yang sempurna, kasih yang besar dengan menjadi korban untuk setiap kita. Dan Yesus mengatakan itulah waktu Dia memberi diri dipecah-pecahkan tubuhnya untuk kita. Itulah waktu Tuhan Yesus memberi diri untuk darahnya dicurahkan untuk pengampunan atas setiap dosa-dosa kita dan untuk memeteraikan satu perjanjian yang baru. Dan sesudah Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan aku. Tuhan, kami bersyukur pada saat ini siang hari ini, tempat ini kembali kami melakukan perjamuan Tuhan. Kami melakukannya dengan satu pengertian, satu pemahaman, dengan satu sikap hormat dan penuh ucapan syukur karena kasih dan pengorbanan-Mu. Pada siang hari ini kami mau menikmatinya. Jemaat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah dan makanlah tubuh yang telah dipecah-pecahkan itu dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan dan terus memandang bahwa inilah darah perjanjian, darah anak domba yang telah dicurahkan jadi satu korban sempurna untuk pengampunan atas setiap dosa dan menyucikan hati kita sehingga kita mempunyai hati yang baru untuk didiami Roh Kudus, untuk menerima taburan benih firman menjadi tanah yang baik. Bapak, kami bersyukur untuk darah yang dicurahkan, dan pada siang hari ini kami melakukannya dalam satu pemahaman, ucapan syukur dan penuh rasa hormat. Inilah darah-Mu bagi kami. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Ku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan Aku. Terima kasih, kami bersyukur. Mari jemaat Tuhan, minumlah dengan penuh sukacita dan ucapan syukur untuk darah perjanjian, darah yang memeteraikan untuk kita hidup dalam perjanjian yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus, minumlah. Mari terus mengucap syukur kepada Tuhan untuk setiap kasih, untuk setiap pengorbanan yang telah kita terima, yang tersedia bagi hidup kita, sehingga melalui persekutuan dalam tubuh dan darah Yesus, kita beroleh keberanian memandang kepada masa depan yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur, dan terus kami berdoa supaya mengucap syukur menjadi sebuah gaya hidup di dalam gereja-Mu di tempat ini. Bukan hanya saat kami beribadah, bukan hanya saat kami berdoa dalam konser, dalam PA, namun justru itu melimpah-limpah disaksikan oleh setiap orang di sekitar kami dalam aktivitas kami sehari-hari. Mereka semua melihat dan menyaksikan bahwa kami adalah umat Tuhan yang penuh dengan rasa terima kasih, sehingga mengucap syukur untuk kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk ibadah pada hari ini, dan kami akan lanjutkan dalam satu sesi yang kami sudah ambil komitmen untuk berdoa, doa syafaat untuk bangsa dan negara kami, berdoa syafaat untuk tempat di mana kami bertemu beribadah, lingkungan ibadah dunia ini.
juga bersyafaat untuk keluarga kami, pemerintah yang Tuhan percayakan. Mari Roh Kudus Tuhan yang menolong kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.